Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa tabsiratan lidawil albab wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barril karim, ar-raufur rahim, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim, imamil muttaqin, qaidil ghurri muhajjalin, sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Arsyil Karim, fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fi ayatil ukhra, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla fi sirrin wa alaniyatin. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Khair yang dimuliakan dan dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah, segala puji miliknya, sanjungan hanya miliknya semata. Kita memuji dan menyanjung Rabbul Alamin, pencipta, penjaga, pengatur, yang memberi kita hidayah taufik, yang memberi kita petunjuk di atas iman dan Islam, membenarkan wahdaniyahnya, keesaannya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mengikuti agama yang diridhoi, agama akhir zaman, yaitu agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba dan Rasulnya, manusia pilihannya, yang paling dicintainya, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Khair rahimani rahimakumullah. Kehidupan dunia ini Allah ciptakan, Allah atur, dan Allah tentukan bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan yang
sementara. Kehidupan yang fana. Tidak ada yang kekal dan abadi di atas muka bumi ini. Yang kekal abadi hanyalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu yang maha hidup, yang maha mengurus makhluk-makhluknya tanpa butuh bantuan siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum mukminin, jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sering sekali menginformasikan kepada manusia melalui malaikatnya yang mulia Jibril alaihissalam. Kemudian disampaikan kepada manusia pilihannya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasi wal an'am hatta idza akhadatil ardu sukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasida. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu air tersebut terjatuh di atas muka bumi ini, bertemulah dengan tanah, dan bercampurlah antara tanah dan air tersebut, dan tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan tersebut berbuah, kemudian dikonsumsi, dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang. Maka ketika terlihat begitu indah, terlihat begitu mempesona tumbuhan-tumbuhan tersebut, maka datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari, dan menjadilah kering kerontang dan tidak berbekas. Saudara-saudaraku, itulah kehidupan dunia. Ketika kita menyaksikan seseorang dalam kondisi puncak dalam kehidupan dunia, memiliki harta, memiliki keluarga, maka lambat laun mulai berkurang dan hilang. Kita saksikan orang-orang yang pernah menguasai wilayah ini. Kita saksikan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, bala tentara, dan seterusnya. Dalam hitungan waktu, sedikit demi sedikit berkurang, dan hilang, dan tinggal nama saja. Begitulah saudara-saudaraku, kehidupan dunia ini tidak lainlah seperti itu. Kama'in anzalnahu minas sama', seperti air yang Allah turunkan dari langit, bertemu, bersatu dengan tanah, lalu tumbuhlah dari tanah tersebut berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan seterusnya, sangat hijau dan sangat indah dipandang oleh mata. Namun, apakah rumputan itu, tumbuhan itu selama-lamanya hijau? Maka jawabannya tidak. Ada saatnya musim ketika kering, ada saatnya musim ketika dimanfaatkan, dimakan oleh makhluk yang lainnya, dan tinggal bekas. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwasanya jadilah orang di dunia ini seperti abirus sabil, seperti orang yang sedang melintasi satu perjalanan. Jangan jadikan tempat perlintasan kita sebagai tempat singgah yang lama.
Jangan jadikan tempat singgah kita seperti tempat singgah yang selama-lamanya. Karena tempat singgah kita adalah yang sebenarnya adalah akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW menyikapi hidup dunia ini dengan sederhana. Dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia Nabi kita Muhammad SAW sangat sederhana. Baik dalam hal makanan, baik hal pakaian, baik hal tempat tinggal. Dan itu tercatat dalam sejarah. Banyak para sahabat meriwayatkan radhiyallahu taala anhum. Banyak para tabi'in menulis riwayat-riwayat tersebut dan banyak ulama-ulama yang datang setelahnya membukukan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menyikapi kehidupan dunia ini. Di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis yang membukukan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Beliau menyusun dan mengumpulkan kehidupan Nabi Muhammad SAW hari demi hari dari berbagai sisi, dan beliau kumpulkan dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ disebutkan betapa sederhananya Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan dunia ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian sangat sederhana sekali. Abu Hurairah mengatakan, wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan. Dia itu kalau berpakaian dari sisi pakaian sangat sederhana. Terkadang memakai pakaian atas dan bawah, dan itu dari kain yang sangat murah. Dan Aisyah, istri beliau radhiyallahu taala anha pun mengatakan bahwasanya hujratu Nabi sallallahu alaihi wasallam maghsyan, tempat tinggalnya atau hujrahnya atau kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maghsyan, sangat sederhana, tidak luas, tidak ada sesuatu yang mewah di dalamnya. Dan diriwayatkan juga Nabi besar Muhammad SAW dari sisi makanan, diriwayatkan oleh istri beliau SAW bahwasanya Nabiyukum SAW, sesungguhnya Nabi kalian, kata Aisyah, untuk makanan saja minad daqal ma yablihu batnah, makanannya itu sangat sederhana. Kalau ada saat itu beliau makan, kalau tidak ada beliau berpuasa, dan biasanya yang ada dalam rumahnya adalah ad-daqal. Ad-daqal kata para ulama adalah kurma yang tidak bagus, kurma makanan pokok yang kualitasnya sangat rendah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, in kunna ala Muhammad namkusu sahran ma nastaqidu binar illa al-aswadan. Dan sungguh saya sebagai istrinya dan istri-istri yang lain pun menceritakan hal yang sama, bahwasanya saya dan suami saya yaitu Nabi besar Muhammad SAW terkadang 1 bulan itu tidak ada makanan kecuali makanan pokok kurma dan air. Begitulah kesederhanaan Nabi SAW. Begitulah tawadunya Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan dunia, dalam menyikapi kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dalam pakaian selalu berusaha pakaian yang nomor 1, pakaian yang terbaik, pakaian yang terupdate, pakaian yang termahal. Itu baru sisi pakaian, belum makanan. Dari sisi makanan, makanan yang paling enak lah yang paling kita cari. Bahkan
Dari tempat yang jauh pun kita datangi. Bahkan kalau di rumah kita tidak ada makanan favorit kita, kita pun tidak mau memakannya. Lebih baik kita makan di luar. Bahkan kalau istri-istri kita memasak untuk kita lalu tidak kita sukai, lebih baik kita pesan online. Kita pesan ke restoran-restoran. Itu dari sisi pakaian dan makanan. Belum tempat tinggal. Kita berusaha tempat tinggal senyaman-nyaman mungkin. Subhanallah. Yang akhirnya berdampak kepada jiwa yang malas. Malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Dan itulah generasi sekarang. Generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi-generasi yang entah apa itu namanya. Lebih mencintai dunia dan takut dengan yang namanya akhirat. Takut kalau datang ke masjid. Takut kalau ikut pengajian. Syahwatnya, hawa nafsunya tidak bisa dilampiaskan. La haula wala quwata illa billah. Namun mereka ingin sekali kembali kepada Allah, masuk surganya. La haula wala quwata illa billah. Surga Allah itu tidak bisa didapat dengan berfoya-foya, dengan melampiaskan hawa nafsu dan syahwat. Surga Allah Subhanahu wa taala itu didapat dengan perjuangan. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang ingin memasuki surga Allah, dia harus menjaga, menahan hawa nafsunya, syahwatnya, dan dia lebih mencintai, condong kepada kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'ilil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh safiyyu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku jamaah sidang Jumat Masjid Al-Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wasyababul muslim, para pemuda Islam, kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teladanilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, karena tidak ada jalan selamat kecuali mengikuti beliau sallallahu. Beliau adalah orang pilihan Allah. Beliau adalah orang yang pernah dipertontonkan, diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu jalan yang menuju ke sana. Dan beliau adalah orang yang pernah dipertontonkan, diperlihatkan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu jalannya bagaimana dia terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada syababul muslim, kepada pemuda-pemuda Islam, jadikanlah masa muda untuk betul-betul menggali sejarah keilmuan Nabi besar Muhammad SAW, karena ini adalah masa yang sangat istimewa dan apabila berlalu tidak mungkin kembali lagi. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, didiklah anak-anak kita meneladani Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dikenang setahun sekali, bukan hanya diingat hari kelahirannya, bukan hanya diingat hari wafatnya, bukan hanya diingat bentuk-bentuk ibadah-ibadahnya, namun diingat dari sisi yang lainnya, akidahnya, akhlaknya, dan semuanya. Dan kepada Allah lah kita memohon, dan kepada Allah lah kita meminta, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati-hati kita semua rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, dan rasa cinta kepada hari akhirat, yaitu hari yang kekal abadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innakal Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innakal Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا الآخرة يا أرحم الراحمين، وقره في قلوبنا الكفر والفسوق والإسيان يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك ونبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.